sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar nih? Alhamdulillah, kalau anak-anak ibu sehat semuanya. Buat mamanya ibu, doakan semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu mau tanya nih, hari ini ada yang tahu tidak ada acara apa di sekolah? Oh iya benar, hari ini kita mengadakan acara drama ya. Ayo, siapa yang tahu judulnya? Siapa? Iya betul, judulnya Pak Tani yang Sombong. Nah, di dalam cerita ini nantinya akan ada yang berperan sebagai singa, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama. Ya, kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama. Sekarang tibalah saatnya kita melihat kegiatan acara ini. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tiba seorang petani dengan tanah di kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika dia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat. Pak petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hari hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Tani tampak lebih baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Tani yang amat subur oleh kawanan kelinci.
sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Tani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Tani memberi sedikit wortelnya. Pak Tani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku menyiram selalu dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang dan memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini." Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja. Aku tidak meminta sebanyak yang kamu pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar." Pak petani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanku?" "Oh tidak, aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab, Mengapa kamu sangat pikir, Pak petani? Semua tanamanmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu bisa tumbuh dengan sangat subur." Pak petani pun kembali menjawab, "Siapa bilang semua tanaman aku ini aku yang merawatnya setiap hari mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu binatang gajah yang ada di sekitar kebun Pak Tani berkata, "Jangan sombong seperti itu Pak Tani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya." "Benar juga teman-teman, iya benar. Betul Pak Tani," sahut binatang lain yang ada di sekitar kebun Pak Tani. Tak selang beberapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewannya beberapa jerapah. "Kelinci, ada apa ini? Kok ribut-ribut? Coba jelaskan kepadaku," tanya jerapah dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, "Pak petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel kepadanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasannya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Wah, Pak petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu, tapi tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan, agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lainnya." "Benar Pak Tani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan," sahut singa. Dan Pak petani merasa tersudutkan oleh perkataan jerapah. Hei jerapah, sudah
paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal. Bukan seperti kalian yang seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Melihat Pak Tani mulailah tersudutkan oleh perkataan-perkataan hewan-hewan kelinci dan lainnya, mengambil sikap bijak dengan berkata, "Pak petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu." Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun meninggalkan kebun Pak Tani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Tani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Tani. Mereka melihat kebunnya Pak Tani sudah terendam air dan rusak, sehingga tidak ada satupun lagi tanaman yang terselamatkan. Lalu Pak Tani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau menangis dan sangat sedih melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah tidak ada waktu dan tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak ibu semua, dari cerita tadi ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Ayo, siapa tahu angkat tangan. Ya benar. Pertama, kita tidak boleh kikir ataupun sombong ya nak ya, untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, kita tidak boleh sombong karena rezeki dan karunia yang saat ini kita rasakan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak boleh menghina ataupun merendahkan makhluk hidup lainnya, karena kalau kita merendahkannya berarti kita juga merendahkan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dulu ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah, ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan nama saya si raja hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi saya halo. Tak selang berapa lama, melintas binatang yang lain. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan, kami hidup cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Di hutan, semua hewan hidup saling berdampingan, seperti kami para gajah. Tubuh kami yang lebih besar dari yang lain dan memiliki hidung, atau kami bisa menyebut belalai yang panjang. Dan aku adalah harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan akan mendengar telingaku, mereka pasti langsung berlari. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan tubuh yang tinggi. Aku suka memakan dedaunan dan aku kami, hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan